Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita kembali terhubung dengan analis Indo Premier Sekuritas, Mino. Mas Mino, halo. Ya, halo Mas Ikal. Oke, terima kasih masih bersama kami, sudah menunggu Mas Mino. Mas Mino, kita tadi sama-sama sudah menyimak IHSG akhirnya dibuka juga di zona hijau, menguat di rentang 0,25% tadi, dan kemarin juga ditutup di zona hijau. Banyak juga yang memprediksi bahwa pergerakannya juga akan dipenuhi dengan warna hijau hari ini. Banyak yang mengatakan seperti itu. Kalau dari analisis Mas Mino, bagaimana untuk pergerakan hari ini? Ya, kurang lebih saya setuju ya, karena hari ini ada beberapa sentimen yang cukup positif ya. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan di Wall Street ya, seiring beredanya kekhawatiran investor terhadap dampak dari Omicron. Kemudian dari dalam negeri, pembatalan pemberlakuan PPKM juga ini akan menjadi tambahan sentimen positif. Di sisi lain, harga komoditas juga kompak menguat, Mas Ikal. Jadi ini tiga hal yang saya pikir akan menjadi faktor pendorong ya untuk IHSG hari ini untuk menguat kembali ya, seperti hari kemarin kita. Oke, untuk sebagai penanda bahwa window dressing sudah dimulai, apakah bisa dikatakan seperti itu? Ya, sebenarnya mulai kelihatan karena beberapa saham yang naik ini terpantau naik juga saham-saham di cap ya. Jadi itu diindikasikan itu saham-saham yang memang menjadi bagian dari portofolio para fund manager gitu. Jadi naik dengan sedikit sentimen positif, tapi kenaikannya cukup lumayan. Ini menandakan udah mulai adanya kelihatan sedikit window dressing gitu. Oke, untuk cadangan devisa Indonesia ini juga kembali menguat. Dampaknya terhadap IHSG bagaimana, Mas Mino? Ya, kalau untuk cadangan devisa sendiri kan memang ini dari awal tahun ya boleh dibilang cukup kokoh dan kemarin menguat tipis ya. Ini tentunya menjadi tambahan sentimen positif juga, terutama untuk rupiah ya, rupiah kita, dan yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap market kita, Mas Ikal. Dan tentunya sentimen cukup positif. Oke, ini terkait dengan kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari The Fed akibat inflasi yang tinggi. Sebetulnya pasar merespon ini bagaimana? Apakah memang sudah mulai bisa adaptasi, menyesuaikan, atau memang masih ada kekhawatiran tersendiri? Ya, kalau untuk market sendiri boleh dibilang di luar itu ekspektasinya memang ada sedikit kekhawatiran ya, tapi kalau boleh dibilang sih sebenarnya udah tercermin di perdagangan minggu lalu ya, di mana waktu itu kalau nggak salah Jerome Powell udah mention bahwa kemungkinan pengurangan program obligasi itu akan ditingkatkan ya dari 15 kemungkinan akan menjadi sekitar 30-an. Artinya kalau nanti benar-benar diputuskan seperti itu, mungkin pengaruh negatifnya tidak terlalu besar ya terhadap market gitu, Mas Dika. Oke, untuk dari Omicron sendiri, memang kekhawatirannya mungkin sedikit berbeda dengan awal-awal virus corona ini merebak khususnya di Asia Tenggara begitu. Ini memang kekhawatirannya memang tidak ada, atau memang sudah terbiasa, atau memang sudah ada penangkalnya sehingga tidak terlalu berpengaruh sepertinya? Ya, ini lebih karena adanya konfirmasi ya, konfirmasi bahwa varian Omicron ini tidak separah dalam artian tingkat ininya ya, tingkat pengaruh terhadap kitanya, maksudnya nggak separah varian Delta gitu. Jadi ini yang membuat investor itu jadi agak nggak takut lagi seperti di awal-awal, karena kan tadinya yang muncul adalah bahwa varian Omicron ini kan mutasinya lebih banyak dari varian Delta, kemudian muncul kesimpulan bahwa varian Omicron ini lebih ganas dibandingkan dengan Delta. Tapi temuan terakhir baik dari di pihak Apple-nya maupun di Amerika itu menunjukkan bahwa gejala yang ditimbulkan ini relatif ringan, walaupun memang tingkat penyebarannya lebih tinggi gitu. Jadi ini yang membuat investor jadi tidak khawatir lagi gitu, Mas Ikal. Ya ibaratnya mungkin akan dianggap ya lebih cepat, tapi tidak ganas, ya itu tidak akan berpengaruh gitu. Ini kalau kita lihat posisi sekarang sudah menguat 0,34%. Sebetulnya kalau dari posisinya ini dipertahankan di atas resisten level terdekat atau bagaimana? Atau masih wajar? Atau koreksi terbatas ini masih dikatakan wajar atau bagaimana, Mas Mino?
Ya, saya pikir koreksi yang terjadi beberapa, terutama minggu lalu ya, itu masih relatif wajar dan itu masih dalam range yang wajar banget lah. Karena IHSG itu masih dalam tren bearish, tren bullish walaupun kemarin terjadi koreksi. Dan hari ini, 2 hari ini terakhir ya, boleh bilang terkonfirmasi bahwa kemungkinan ya indeks kita akan melanjutkan tren bullishnya gitu. Oke, oke. Nah ini kalau untuk kita bicara sampai akhir tahun, bagaimana IHSG pergerakannya akan berada di rentang berapa kalau dari analisis Anda, Mas Mino? Ya, kalau untuk dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi ya, tadi semuanya boleh dibilang udah cukup membaik. Kita masih cukup optimis bahwa sampai akhir tahun indeks kita mungkin masih bisa di kisaran 7.000-an ya. Tentunya dengan tidak adanya perubahan faktor sentimen-sentimen yang terjadi di market kita. Oke, kalau kita bandingkan kembali, ini menarik ketika pemerintah membatalkan PPKM level 3, sebelumnya kan ada kekhawatiran begitu dibatalkan, ini langsung tiba-tiba simsalabim hijau begitu. Memang ini pengaruhnya cukup besar atau memang faktor lain cukup mendukung begitu, Mas Mino? Ya, PPKM kan pembatasan ya, pembatasan aktivitas ekonomi dan kita udah lihat dampaknya di kuartal 3 gitu. Artinya kalau jadi diterapkan ya pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 agak sedikit terrem gitu. Nah, dengan adanya pembatalan ini dengan pertimbangan bahwa kasus Covid di dalam negeri itu sangat terkendali ya. Kasus aktif sekarang di bawah udah di bawah 10 ribuan ya, bahkan di bawah di level 5 ribuan lah. Jadi ini tentunya menjadi hal yang sangat positif ya untuk market kita. Artinya di kuartal 4 ini ekonomi bisa benar-benar tumbuh secara maksimal ya, tanpa adanya potensi penurunan dari pembatasan tersebut. Gitu. Ya, ibaratnya perisainya juga sudah kuat begitu ya. Kita akan fokus membahas saham, Mas Mino. Ini kan cukup banyak yang IPO ya. Ini akhir-akhir ini tadi juga ada yang baru IPO lagi. Sebenarnya dampak terhadap IHSG ini akan seperti apa? Lalu bagaimana pasar harus mencermati saham-saham yang bisa dilirik nih? Ya, kalau untuk saham-saham IPO ini tentunya secara umum ya, ini dampak ke IHSG kita akan positif karena akan semakin memperbesar market cap kita, kemudian tentunya juga memberikan semakin banyak pilihan untuk investor ya, untuk investasi di saham-saham yang sesuai dengan kriteria mereka gitu, Mas Dika. Oke, kalau tadi kita sempat bicara mengenai saham-saham big caps yang menjadi primadona juga. Kalau kemarin saham dari sektor perbankan juga ini kan salah satu menjadi favorit. Bagaimana dengan hari ini? Ya, untuk hari ini saham-saham big cap, misalnya perbankan juga terpantau masih menguat ya, misalnya kayak BCA saat ini masih terpantau lanjut naik 1%-an, dan ini tentunya bisa diikuti oleh emiten-emiten yang lain nantinya. Oke, yang menarik Mitratel harganya masih di bawah IPO nih. Kira-kira kapan ya realistisnya harganya bisa mulai di atas IPO? Ya, ini Mitratel walaupun sedikit boleh dibilang tertekan ya dari harga IPO-nya, tapi penurunannya itu sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Kalau menurut saya ini level yang cukup menarik sebenarnya untuk teman-teman yang tentunya yang invest jangka panjang ya, karena dari sisi fundamental dia sangat bagus lah kalau menurut saya. Jadi, dan prospeknya juga ke depan kalau menurut saya juga sangat cerah. Jadi dengan penurunan yang relatif tidak terlalu besar sebenarnya ini kesempatan ya buat teman-teman investor yang mau buy on weakness untuk disimpan tentunya untuk invest jangka panjang, mengingat kan dia juga baru IPO kan. Jadi jalannya masih panjang lah ke depan gitu Mas Dika. Jadi sebenarnya masih oke lah untuk diakumulasi begitu. Ya, kalau menurut saya masih sangat oke. Oke. Mungkin saat ini yang paling dinanti adalah rekomendasi saham-saham apa saja yang mendekati akhir tahun yang mungkin menarik untuk dikoleksi atau mulai dilirik. Saran-saran dari Anda, Mas Mino? Ya, kalau untuk saham-saham untuk yang invest ya, setidak sampai akhir tahun kita pasti beberapa sektor masih rekomend ya, seperti saham-saham perbankan, kemudian infrastruktur, telekomunikasi juga kita masih rekomend. Kemudian untuk saham-saham pertambangan juga kita masih rekomend juga, Mas Kan. Oke, baik. Terima kasih Mas Mino atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, itu tadi analis Indo Premier Sekuritas, Mino.